Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Adakah yang mau memimpin berdoa? Baik, silahkan Mbak Oki, teman-temannya dipimpin berdoa. Terima kasih Mbak Oki yang telah memimpin berdoa. Semoga dengan kita berdoa, kita bisa diberi kelancaran dalam belajar dan ilmu yang bermanfaat. Nah, sebelum memasuki pembelajaran, Ibu akan presensi terlebih dahulu. Hadir semua ya anak-anak? Alhamdulillah hadir semuanya. Nah, sebelum memasuki pada pembelajaran, Ibu akan bertanya terlebih dahulu. Coba perhatikan gambar yang Ibu tampilkan ini. Ibu memegang gambar di sebelah kanan. Di kanan tangan Ibu ini adalah gambar apa? Ya benar, ini adalah gambar mesin cuci. Kemudian yang di sebelah yang Ibu pegang pada tangan kiri Ibu, ini gambar apa? Oke, ya benar sekali Mbak Lailatul, ini adalah gambar kipas angin. Nah, kira-kira dari kedua gambar ini apa perbedaannya? Siapa yang mau menjawab? Oke, jadi benar. Untuk yang mesin cuci untuk mencuci pakaian. Untuk yang kipas angin untuk apa? Untuk membuat udara itu menjadi lebih segar. Misalnya kita berada di cuaca yang panas, kita bisa menyalakan kipas angin. Nah, dari kedua gambar ini tentunya itu memiliki petunjuk dari penggunaan kedua alat ini yang berbeda. Nah, jadi mesin cuci ada petunjuknya masing-masing. Kemudian dari kipas angin juga ada petunjuknya masing-masing. Nah, kemudian jadi materi kita pada pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari pada tema 2, yaitu selalu berhemat energi, subtema 2, manfaat energi, dan pembelajaran yang pertama. Kita akan mempelajari tentang teks petunjuk dari penggunaan alat, kemudian ada perubahan energi dan contoh perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita akan mempelajari tentang cara menghemat energi, dan kita akan mempelajari tentang sumber daya alam dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tujuan kita pembelajaran pada hari ini, Ibu harapkan anak-anak bisa memahami apa itu pengertian dari teks petunjuk, ciri-ciri dari teks petunjuk, kemudian nanti bisa menganalisis juga contoh dan perubahan dari energi, kemudian juga akan menganalisis tentang sumber daya alam beserta pemanfaatannya dan pemasarannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk aktivitasnya nanti anak-anak akan membuat kipas dari kertas, kemudian nanti akan menuliskan bagaimana petunjuk dari pembuatan kipas tersebut. Kemudian nanti juga akan kalian bekerja secara berkelompok untuk mengamati tentang perubahan energi dan pemanfaatannya dalam kehidupan di lingkungan sekitar anak-anak. Kemudian nanti juga masih berkelompok untuk membuat laporan hasil identifikasi mengenai sumber daya alam dan pemanfaatannya beserta pemasarannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apakah sudah paham anak-anak? Baik, sudah paham semuanya ya. Sebelum kita belajar, apakah anak-anak semuanya sudah siap belajar? Coba kalau sudah siap belajar, duduknya dirapikan terlebih dahulu. Nah, baik, untuk alat tulisnya juga bisa disiapkan ya anak-anak. Nanti bisa memperhatikan penjelasan dari Ibu terlebih dahulu. Ketika ada hal-hal yang dirasa penting, anak-anak bisa mencatat di buku masing-masing. Nah, untuk yang pertama, coba kita amati lagi gambar tentang kipas angin dan mesin cuci. Nah, tadi masih ingat ya, kedua gambar ini tentu memiliki cara penggunaan yang berbeda-beda, fungsinya juga tentunya akan berbeda. Nah, sama halnya dengan ini setrika. Siapa yang sudah pernah melihat setrika? Oke, Mbak Dian sudah pernah lihat setrika? Sudah pernah menggunakan? Baik, sudah. Berarti sudah bisa menyetrika baju sendiri ya, Mbak Dian. Oke, ini juga ada gambar televisi. Nah, coba sekarang kita ulas apa itu pengertian dari teks petunjuk penggunaan alat. Nah, jadi teks petunjuk itu bisa diartikan sebagai ketentuan yang memberi arahan dan bimbingan cara untuk melakukan sesuatu. Nah, jadi yang bisa disebut dengan teks petunjuk penggunaan alat itu adalah ketentuan tentang cara menggunakan suatu alat. Nah, seperti halnya tadi pada kipas angin dan ya mesin cuci, ini tentunya memiliki cara menggunakan yang berbeda. Oke, coba sekarang ini ada teks.
Siapa yang mau membantu ibu membacakan teksnya? Oh ya, sebelumnya ibu akan membagikan terlebih dahulu bahan ajar untuk tambahan belajar anak-anak ya. Bisa dibuka ya anak-anak, pada bahan ajarnya itu juga terdapat teks. Oke, siapa yang mau membantu ibu membaca? Baik, silakan Herbi, bisa dibaca. Oke, terima kasih sudah membantu ibu membaca. Nah, ini ada teks petunjuk penggunaan televisi. Coba sekarang kita lihat. Nah, ini ada teks petunjuk tentang cara penggunaan kipas angin. Ya, yang pertama itu ada tancapkan atau colokan steker pada stop kontak. Kemudian tekan tombol on untuk menghidupkan. Ketiga, tarik tuas di bagian atas agar kipas angin bergerak. Dan tekan tuas jika ingin kipas angin tidak bergerak. Keempat, atur kecepatan dengan menekan tombol 1, 2, atau 3. Yang kelima, tekan tombol off untuk mematikan kipas angin. Nah, yang keenam, jauhkan dari jangkauan anak-anak. Nah, coba diperhatikan dari kedua teks ini, itu menunjukkan tata cara atau petunjuk dari penggunaan televisi dan kipas angin. Nah, coba diperhatikan kedua teks tersebut. Kira-kira dilihat dari teksnya itu, teks petunjuk penggunaan alat itu memiliki ciri-ciri apa saja anak-anak? Coba, siapa yang mau menjawab? Oke, Umi. Ya, ada kalimat perintah. Coba tunjukkan di mana yang menunjukkan kalimat perintah. Nah, baik. Pada kalimat yang kipas angin tancapkan ini ya, anak-anak, itu tancapkan atau colokan. Itu berarti mengandung bahwa kalimat itu memerintahkan kita untuk menancapkan atau mencolokkan kabel pada kipas angin ke stop kontak. Lalu coba kita lihat ada ciri apa lagi anak-anak? Oke, belum tahu ya. Kalau belum tahu, mari kita belajar bersama. Nah, ciri-ciri teks petunjuk itu tadi ada disajikan secara runtut dan urut. Nah, coba kita lihat kembali. Nah, ini adalah kalau kita mau menunjukkan dari langkah-langkah bagaimana kita menggunakan suatu alat, itu harus dilakukan secara urut dan runtut, sehingga tidak boleh terbalik-balik ya anak-anak. Jangan misalnya ini nanti kita nyalakan dulu powernya, tapi kita belum menancapkan di stop kontak. Nah, itu berarti tidak akan bisa menyala. Nah, untuk yang kedua ada kalimat singkat, jelas, dan deskriptif. Oke, untuk kalimat dalam teks petunjuk penggunaan alat itu juga harus singkat dan jelas, yaitu harus menjelaskan tentang hal-hal yang penting saja. Misalnya ini ada kalimat jelas, tuangkan 1 sendok teh gula. Nah, untuk kalimat yang tidak jelasnya itu, tuangkan sedikit gula halus. Nah, kata sedikit itu belum pasti sedikitnya itu apakah sedikit sekali ataukah setengah dari sendoknya. Nah, itu belum pasti, sehingga kalimat dalam teks penggunaan alat itu harus jelas. Misalnya tuangkan 1 sendok teh, nah itu baru jelas, yaitu 1 sendok dibandingkan dengan kata sedikit. Oke, yang ketiga ada menggunakan kalimat perintah seperti yang sudah dijawab oleh Mbak Umi tadi. Ada kata tancapkan atau colokan. Nah, itu termasuk dari kalimat perintah, yaitu kalimat yang memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu. Nah, yang keempat ada berisi saran atau anjuran. Nah, coba kita cari untuk kalimat yang berisi anjuran atau saran terdapat pada kalimat keberapa, anak-anak? Oke, Ibu jelaskan ya. Nah, jadi untuk kalimat anjuran atau saran itu terdapat pada kalimat nomor 6, yaitu jauhkan dari jangkauan anak-anak. Itu termasuk dari kalimat saran atau anjuran agar benda atau alat ini tidak digunakan secara sembarangan oleh anak-anak, sehingga bisa menghindari dari kejadian yang bisa menimbulkan fatal. Oke, sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan anak-anak? Baik, anak-anak, kalau tidak ada yang ingin bertanya, kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya ya. Untuk bahan ajarnya bisa kalian buka. Oke, coba kita ingat-ingat lagi. Tadi ada petunjuk dari penggunaan kipas angin dan televisi. Dan untuk yang beda di bawah ini adalah benda sekitar. Nah, menurut anak-anak, dari televisi maupun kipas angin tadi atau setrika ini kira-kira bisa berfungsi karena ada bantuan apa? Oke, Mbak Lailatul. Oh, listrik. Ada jawaban lainnya, Mbak Umi? Mbak Umi jawab listrik juga. Nah, jadi benar.
kalau setrika, kipas angin maupun televisi itu dapat berfungsi atau dapat kita gunakan itu karena adanya energi listrik. Iya, benar sekali. Nah, jadi energi listrik itu adalah energi yang paling banyak kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam kehidupan sehari-hari itu tentu ada banyak perubahan energi dan dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, siapa yang tahu apa itu perubahan energi? Siapa yang bisa menjawab? Oke, kalau pada lupa, Ibu akan menjelaskan ulang ya. Nah, jadi perubahan energi. Energi itu dapat diartikan sebagai daya atau kekuatan yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan. Sedangkan yang kita sebut dengan perubahan energi, yaitu perubahan yang terjadi pada suatu energi ke dalam energi lainnya. Contohnya, misalnya ini setrika. Siapa yang tahu? Ini perubahan energi dari apa menjadi apa? Coba. Umay? Listrik menjadi energi panas. Apakah benar anak-anak? Coba, siapa yang memiliki jawaban lain? Oh, sama semuanya ya. Baik, jadi benar ya yang dikatakan Mbak Umay dan Mbak Laila atau Mbak Umi tadi sudah menjawab benar. Kalau setrika ini merupakan perubahan dari energi listrik menjadi energi panas, sehingga nanti bisa kita gunakan untuk menyetrika baju. Coba. Ini ada macam-macam perubahan energi dan contoh perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada energi matahari menjadi energi listrik. Nah, energi matahari itu bisa kita gunakan menjadi energi listrik karena adanya bantuan dari panel surya. Jadi, panas matahari itu akan ditangkap oleh panel surya, kemudian akan diproses menjadi energi listrik. Nah, dari perubahan energi matahari menjadi energi listrik ini merupakan salah satu bentuk dari sumber energi alternatif. Iya, benar. Untuk yang kedua, misalnya ada energi angin menjadi energi gerak. Siapa yang tahu contohnya? Apa? Kapal. Oke. Ada yang menjawab kapal. Nah, mengapa kapal itu termasuk dalam energi angin menjadi energi gerak? Nah, misalnya para nelayan di pantai itu menggunakan energi angin untuk menggerakkan perahunya, sehingga perahu itu bisa kita sebut sebagai salah satu contoh dari energi angin menjadi energi gerak. Nah, contoh lainnya adakah yang tahu anak-anak? Oke, untuk contoh yang lainnya itu ada kincir angin ya. Nah, kincir angin itu memanfaatkan energi angin menjadi energi gerak. Nah, dari energi gerak itu nanti bisa juga diubah menjadi energi listrik. Nah, kemudian untuk yang ketiga ada energi listrik menjadi energi cahaya. Kira-kira apa contohnya? Coba anak-anak perhatikan. Ini adalah benda apa? Ya, benar, ini laptop atau komputer. Nah, laptop atau komputer ini termasuk dari perubahan energi apa? Ini yang menimbulkan cahaya, terus kalau menyala itu tentu membutuhkan listrik. Nah, benar, berarti itu contoh dari apa? Oke, betul sekali Mbak Lailatul. Jadi ini laptop atau komputer itu termasuk dari contoh energi listrik menjadi cahaya. Nah, contoh lainnya siapa yang tahu? Oke, benar, lampu listrik. Mbak Umi menjawab lampu listrik. Ada yang lain? Ray menjawab apa? Oke, televisi. Nah, benar, ini ada televisi, ada lampu listrik. Itu termasuk dari perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Tapi untuk televisi ini bisa juga dari energi listrik menjadi cahaya dan suara ya anak-anak. Karena kalau televisi itu kan menimbulkan suara dan gambar. Nah, itu bisa kita sebut sebagai perubahan dari energi listrik menjadi energi cahaya dan suara. Maaf. Oke, untuk yang selanjutnya ada misalnya ini ada senter. Senter ini menggunakan batu. Nah, kalau senter itu memanfaatkan batu atau baterai berarti ini perubahannya apa? Coba, siapa yang tahu? Oke, Dian menjawab. Silahkan. Ya, ini kalau batu atau baterai itu termasuk dari energi apa sana? Iya, kimia. Nah, kimia itu kita kalau di senter itu berasal dari baterai sehingga bisa diubah menjadi cahaya. Nah, untuk yang kimia menjadi energi cahaya itu contohnya ada lampu senter ya. Untuk yang selanjutnya ada energi listrik menjadi energi panas. Seperti yang sudah Ibu sebutkan tadi, ada apa? Ada apa? Utara.
Iya, setrika, benar. Setrika itu termasuk energi listrik menjadi energi panas. Contoh lainnya ada apa? Oven. Oven untuk membuat roti itu juga termasuk energi listrik menjadi panas. Oven listrik, solder itu juga termasuk dari energi listrik menjadi panas. Nah, yang terakhir ada energi listrik menjadi gerak yang berputar-putar yang membuat kita terasa segar. Itu apa? Betul, kipas angin itu energi listrik menjadi energi gerak. Kalau yang ini mesin cuci termasuk energi apa? Menjadi apa? Oke, benar ya. Untuk mesin cuci ini juga termasuk dari energi listrik menjadi energi gerak. Oke, sampai materi perubahan energi ini apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, jika tidak ada, Ibu yang akan bertanya, kira-kira menurut pendapat anak-anak bagaimana cara kita menghemat energi? Coba siapa yang mau menjawab? Oke, Mbak Umi silakan menjawab. Oh, Mbak Umi menjawab mematikan lampu di siang hari. Kemudian ada yang mau menjawab lagi? Herdi, apa Herdi? Oh, Herdi menjawab mematikan televisi ketika sudah selesai digunakan atau ketika tidak kita tonton. Oke, benar. Ada yang mau menjawab lagi? Oke, jadi itu tadi benar ya anak-anak. Yang pertama ada mematikan lampu di siang hari. Nah, itu bisa menghemat energi. Selain itu, kalau kita pada waktu siang hari itu kita menyalakan lampu, maka udara di ruangan itu akan terasa panas. Nah, sehingga lebih baik kita matikan. Untuk yang kedua tadi ada jawabannya Herdi. Tadi apa? Mematikan televisi jika tidak ditonton. Nah, itu juga termasuk dari cara menghemat energi. Nah, untuk yang ketiga itu bisa juga dengan misalnya ketika kita berpergian ke tempat yang itu dekat dengan rumah kita, maka lebih baik kita jalan kaki atau menggunakan sepeda. Nah, sudah paham anak-anak? Baik, kalau sudah paham, Ibu lanjutkan ke materi selanjutnya. Coba, tadi ada energi matahari menjadi energi listrik. Nah, matahari itu apakah termasuk dalam contoh sumber daya alam anak-anak? Siapa yang mau menjawab? Oke, Mbak Umi silakan. Oh, Mbak Umi menjawab kalau matahari itu termasuk dalam sumber daya alam karena bermanfaat bagi manusia. Oke, ada jawaban lainnya? Silakan, Oki. Oh, Mbak Oki pendapatnya sama dengan Mbak Umi karena bisa dimanfaatkan oleh manusia. Nah, baik, Ibu akan jelaskan ya, matahari itu juga termasuk ke dalam sumber daya alam. Nah, jadi sumber daya alam itu adalah semua kekayaan yang berasal dari alam dan bisa dimanfaatkan oleh manusia. Salah satunya, tadi contohnya apa? Iya, matahari itu termasuk dari sumber daya alam. Oke, lanjut. Nah, ini ada sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Itu ada sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Nah, hayati itu artinya hidup, sedangkan non-hayati itu artinya tidak hidup. Nah, untuk yang sumber daya alam hayati itu berasal dari makhluk hidup. Contohnya hewan, tumbuhan. Nah, berarti kalau yang non-hayati itu apa tadi? Iya, tidak hidup. Contohnya apa? Batu, air, udara, hasil tambang, tanah itu termasuk dari non-hayati. Nah, kemudian juga ada sumber daya alam yang dapat diperbarui, yaitu yang sifatnya itu berkelanjutan atau terus ada dan tidak akan habis. Contohnya berarti ada sinar matahari, angin. Nah, untuk yang sumber daya alam tidak dapat diperbarui itu artinya berarti yang jumlahnya itu terbatas dan suatu saat akan habis. Contohnya itu ada minyak bumi, hasil tambang, seperti emas, itu ada batu bara juga, itu termasuk dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Oke, sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan anak-anak? Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, ini ada teks. Siapa yang mau membantu Ibu membaca teks? Oke, silakan Mbak Umay. Baik, terima kasih Mbak Umay yang sudah membantu Ibu membacakan teksnya. Anak-anak, dari dua paragraf teks ini, informasi apa yang kalian dapatkan? Siapa yang mau menjawab? Oke, Mbak Umay lagi. Apa Mbak Umay? Apa? Jahe? Oh iya, di teks ini ada jahe. Kira-kira jahenya itu dimanfaatkan untuk apa? Oke, Mbak Oki. Iya, untuk meredakan batuk. Nah, yang menderita batuk ini siapa? Nah, benar, si Beni ya. Jadi, Beni itu menderita batuk. Kemudian oleh Ibu Lani dibuatkan minuman jahe hangat. Nah, setelah minum itu, si Beni merasakan tenggorokannya itu lega.
Jadi jahe ini termasuk dari salah satu contoh sumber daya alam ya anak-anak. Nah, pemanfaatan dari jahe ini banyak sekali dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya bisa kita gunakan untuk tadi membuat minuman sebagai obat, kemudian juga bisa digunakan oleh ibu untuk memasak sebagai bumbu dalam memasak ya. Nah, yang selanjutnya ini ada pemanfaatan sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya tadi ada jahe, kunyit sebagai obat, kemudian ada juga yang lainnya, itu masih banyak sekali. Nah, ada kerbau itu sebagai sumber daya alam hayati berupa hewan untuk membajak sawah. Kemudian ada pemanfaatan panah untuk bercocok tanam. Selain bercocok tanam, itu juga bisa dimanfaatkan untuk membuat yang lainnya seperti kerajinan gerabah, itu ada yang terbuat dari tanah liat. Ada pemanfaatan sinar matahari dan angin sebagai sumber pembangkit alternatif. Kemudian ada emas yang digunakan sebagai bahan perhiasan. Oke, sampai sini adakah yang mau ditanyakan anak-anak? Oke, jika belum ada, ibu akan membagi kelompok. Nah, karena di sini ada 12 siswa, maka ibu akan membagi menjadi 3 kelompok. Untuk kelompok yang pertama, silakan meja yang depan langsung balik ke belakang. Jadi 4 orang ya, yang tengah, yang pinggir juga. Oke, sudah? Nah, jika sudah, ibu akan membagikan LKPD. Oke, untuk LKPD yang pertama, silahkan dibuka anak-anak. Nah, untuk yang LKPD pertama ini, kalian secara berkelompok akan membuat kipas yang terbuat dari berbagai bahan. Coba diperlihatkan ke ibu untuk bahan pembuatan kipas yang kemarin sudah ibu minta untuk membawa. Ada koran atau kertas ataupun dari daun kering. Jadi nanti kalian akan secara berkelompok membuat kipas dari bahan dan alat yang kalian sudah sediakan. Nah, kemudian nanti kalian akan membuat teks petunjuk terkait dengan pembuatan dari kipas yang sudah kalian buat. Nanti bisa dikerjakan secara bersama-sama ya. Oke, untuk yang LKPD kedua silahkan dibuka. Nah, di LKPD yang kedua, anak-anak akan melakukan pengamatan terkait dengan penggunaan dari perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya tadi seperti menyetrika baju, berarti menggunakan setrika. Setrika itu dari energi listrik menjadi panas. Dan nanti bisa dituliskan di tabel ya anak-anak untuk contoh perubahan energinya kalau bisa selain yang sudah kita sebutkan tadi ya. Baik, untuk yang ke LKPD yang ketiga, silakan dibuka. Nah, di LKPD ketiga, anak-anak juga akan melakukan identifikasi terkait dengan sumber daya alam, pemanfaatannya, dan pemasarannya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya tadi ada jahe atau kunyit. Nah, nanti bisa dituliskan pada tabel kolom yang pertama, berarti SDA jahe, kunyit. Nah, pemanfaatan sebagai bahan obat, sebagai bahan pembuatan makanan. Kalau kunyit berarti digunakan untuk apa? Betul, nasi kuning itu menggunakan kunyit. Nah, untuk yang kolom ketiga itu ada kolom pemasaran. Nah, itu maksudnya itu bahan SDA-nya kalian bisa temui atau kalian bisa beli di tempat mana. Nanti dituliskan bisa di pasar atau kalau kalian menanam sendiri berarti bisa ditemukan di rumah, di taman. Gitu. Nah, apakah sudah paham anak-anak? Baik, kalau sudah paham, silahkan dikerjakan secara berkelompok. Ibu beri waktu 30 menit, apakah cukup untuk mengerjakan ketiganya? Baik, kalau cukup, silahkan dikerjakan dari sekarang. Apakah ada kesulitan anak-anak dalam mengerjakan? Bisa ditanyakan ke ibu. Baik, alhamdulillah kalau tidak ada kesulitan, bisa dilanjutkan ya. Oke, untuk sekarang apakah sudah selesai? Baik, kalau sudah, silakan untuk melakukan presentasi. Untuk kelompok yang pertama bisa presentasi pada LKPD yang pertama, kelompok kedua nanti presentasi LKPD yang kedua, kelompok ketiga presentasi pada LKPD yang ketiga. Oke, silakan yang ingin maju terlebih dahulu. Baik, untuk kelompok dua silakan maju ke depan mempresentasikan untuk yang bagian LKPD IPA ya. Untuk kelompok pertama dan kedua bisa memperhatikan. Kemudian nanti jika ada jawaban yang berbeda bisa kalian sampaikan. Oke, silakan kelompok dua. Baik, terima kasih untuk kelompok 2. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, untuk kelompok 2 tadi menjawab terkait dengan penggunaan energi dalam kehidupan sehari-hari. Ada setrika dari energi listrik menjadi panas. Kemudian ada blender dari energi listrik menjadi energi gerak. Kemudian ada radio, energi listrik menjadi energi suara. Baik, itu tadi jawaban dari kelompok 2. Dari kelompok 1 dan kelompok 3, apakah ada jawaban yang berbeda? Coba dari kelompok 1, adakah jawaban yang berbeda? Oke, sudah sama semuanya. Kalau untuk kelompok 3, oh, ternyata ada perbedaan jawaban. Silakan kelompok 3 disampaikan. Nah, untuk kelompok 3 ada tambahan jawaban anak-anak. Nah, yang pertama itu ada
kompor listrik. Itu menurut kelompok 3, perubahan energi dari listrik menjadi panas. Yang kedua ada penanak nasi. Itu juga energi apa tadi? Oh, listrik menjadi energi panas. Nah, kedua jawaban tambahan dari kelompok 3 ini sudah benar ya. Jadi keduanya ini termasuk dalam contoh energi listrik yang diubah menjadi energi panas. Oke, tepuk tangan untuk tambahan dari kelompok 3. Dan Ibu kasih jempol untuk kelompok 2 yang sudah berani merepresentasikan jawabannya, dan untuk kelompok 1 yang sudah menyelesaikan tugas LKPD ini dengan baik. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Untuk LKPD-nya bisa dikumpulkan kembali ke Ibu ya, anak-anak. Jadi, tadi kita sudah belajar apa saja, anak-anak? Oh, teks petunjuk. Teks petunjuk penggunaan alat apa tadi? Televisi. Kemudian ada apa lagi tadi, Fadila? Iya, kipas angin. Kemudian kita juga sudah belajar apa tadi? Yang kita menganalisis teksnya. Iya, ciri-ciri dari teks petunjuk penggunaan alat. Kemudian yang baru saja kita presentasikan tadi apa? Betul, perubahan energi. Apalagi? Ya, cara menghemat energi. Tadi ada apa? Mematikan lampu di siang hari. Kemudian apa? Menggunakan sepeda jika berpergian dalam jarak yang dekat. Kemudian ada lagi? Oke, mematikan televisi ketika tidak digunakan. Benar ya yang dikatakan oleh Oki. Ada lagi apa? Gerdi. Iya, sumber daya alam. Tadi kita belajar apa? Manfaat dari sumber daya alam. Pemasarannya dari sumber daya alam. Kemudian yang terakhir ada macam-macam dari sumber daya alam. Itu tadi ada apa aja, anak? Non hayati. Hayati. Apa? Apa, Oki? Ya, sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Oke, untuk pembelajaran hari ini, apakah cukup menyenangkan anak-anak? Jika menyenangkan, bisa diangkat kedua jempolnya. Baik, nah semuanya ya. Sebelum Ibu tutup, Ibu akan memberikan soal evaluasi terlebih dahulu. Silahkan dikerjakan secara individu. Nanti Ibu beri waktu selama 15 menit ya. Oke, sudah selesai semuanya. Silahkan dikumpulkan ke Ibu. Untuk hasil dari evaluasi ini nanti akan Ibu umumkan pada pertemuan selanjutnya ya anak-anak. Kemudian untuk tugas anak-anak di rumah, silahkan kalian membaca dan mempelajari materi selanjutnya pada halaman 54 sampai halaman 70 ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya Ibu akan melakukan pretest. Nah, jadi disiapkan baik-baik ya anak-anak. Oke, ada sebelum Ibu tutup, adakah yang mau ditanyakan lagi? Baik, jika sudah cukup, tidak ada yang ditanyakan lagi, cukup sekian pembelajaran dari Ibu. Silahkan, siapa yang mau memimpin berdoa? Oke, Dian, silahkan teman-temannya dipimpin berdoa. Cukup sekian pembelajaran dari Ibu pada hari ini. Ada kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.